Banyak perusahaan sangat memahami pentingnya data, tapi mereka kesulitan ya, untuk mengutilisasi data sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih efektif atau kita sebut sebagai data driven decision. Ya, problemnya ada di data plus dengan metodenya, ya. Dan kedua hal ini tuh sangat diperlukan. Sebagai contoh, data yang ada di market itu umumnya sifatnya agregat. Ya. Jadi transaksi ekonomi kita dapat datanya per Indonesia atau per provinsi. Jadi sifatnya baru dari single layer agregasi. Bagaimana kalau misalkan kita mengembangkan ya PPT strategi transformation itu data dari level nasional kita drill down ke second layer provinsi, lalu third layer kabupaten kota. Itu dari dimensi lokasi sudah ada 3 layer sampai ke level distrik 4 layer kita kembangkan. Lalu dimensi kedua itu adalah waktu. Itu tidak extension hanya 5 tahun terakhir, tapi 20 tahun. Sehingga bisa melihat intertemporal ya, dinamika industri, market dan sebagainya. Dan kita ya, membangun database big data industri untuk 17 sektor industri strategis di Indonesia dari seluruh industri mineral, pertambangan, ya, industri keuangan, pendidikan, industri media, ya, manufacturing, logistik dan sebagainya. Dan kita bangun sampai ke level sub industri. Jadi misalkan agriculture, kita sudah bagi kehutanan, perikanan, lautan dan sebagainya. Sehingga data-data tersebut itu terlihat pergerakannya. Tadi ada 4 layer dari lokasi, kemudian intertemporal antar waktu ya. Dan yang ketiga dimensi itu adalah subsektoral. Jadi kita sudah bagi per subsektoral. Bloomberg dan korporasi besar ya, itu mereka mencapai level saat ini dimulai dari perusahaan financial data, provide financial data dalam bentuk multidimensi, lalu mereka sajikan analisis briefnya ya, point of strategy-nya, dan itu sangat dibutuhkan oleh berbagai korporasi. Dan di perusahaan strategi transformasi Infinity, aims kita itu ada mengakselerasi digital transformation dengan mengintegrasikan data plus dengan cutting edge technology dengan big data, machine learning, sehingga data itu tidak hanya di-describe ya, namely descriptive analytics, tapi data kita gunakan ya untuk mendiagnos kira-kira berapa persen ya, pengaruh industri oil and gas power plant ya terhadap misalkan industri logistik atau sebaliknya. Nah, jadi dengan 3 dimensi data dan ada sekian layer, kita bisa melakukan analisis korelasi, regresi, forecasting, clustering, dan juga klasifikasi. It's part of machine learning. Nah, kita menggunakan teknologi terbaru ya sampai ke deep learning, sehingga data itu kita gunakan untuk membuat proyeksi terkait dengan demand forecasting, supply forecasting, ya. Dan saat ini kami mengerjakan 2 proyek besar di korporasi. Yang pertama, memodernisasi RDBP. Karena RDBP biasa disusun tahunnya kapan, setelah diimplementasikan ya, situasi dinamika market berubah sehingga sudah tidak relevan. Sehingga banyak strategic planner itu menggunakan asumsi yang baru lagi di market. Sangat tidak efektif ya. Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RDBP, tapi hanya sia-sia sebagai hard copy dokumen yang tidak bisa terutilize ya secara optimal. Sekarang kita membangun sistem machine learning dashboard ya. Dengan database industri kita integrasikan dengan data internal perusahaan, sehingga perusahaan bisa melihat berapa sih growth subsektor A, subsektor B gitu ya, subsektor C, dan kenapa growth-nya sekian persen. Karena kita melihat dari sisi market dan juga operation dari perusahaan. Jadi saat men-set up S&P ya, itu berdasarkan dinamika market. Kita nggak bisa hanya menggunakan pendekatan historical. Historical itu terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mensuplai
sehingga biasanya terjadi bisa oversupply atau undersupply. Kalau oversupply kita mengalami kerugian ya. Dari sisi warehouse segala macam kita kepenuhan nggak bisa jual, itu menjadi direct loss dalam ekonomi. Tapi sebaliknya ketika market ternyata tumbuh di atas dari proyeksi kita nggak bisa meng-capture ya, kita nggak bisa men-seizing itu sebagai opportunity untuk perusahaan, sehingga kita mendapatkan opportunity loss. Jadi dengan membuat sistem digital untuk strategic planning dengan RGPP, RKAP kita digitalisasi dalam dashboard, user dengan mudah drag and drop ya, untuk melakukan korelasi, regresi sehingga terlihat ya, kira-kira di area A ya, kemudian subsektor M gitu ya, kira-kira capture market profile seperti apa gitu. Dan itu dilakukan sekian detik, datanya kita feeding setiap bulan, setiap kuartal, sehingga kita kembangkan, kita membangun dashboard plus data service kita maintain setiap tahun. Kita punya sekian banyak tim analis, business analis, dan juga computer science ya, untuk merunning mesin tersebut. Dan yang kedua, project kedua, kita membuat demand forecasting di salah satu perusahaan agriculture. Dan kita menggunakan pendekatan PESTEL ya, di dalam strategi. Jadi kita kaji secara ekonominya, social culture, ya, kemudian ekologi, environment. Kan ada faktor dari cuaca, klimatologi yang mempengaruhi ya, baik produktivitas yield dan juga dari masa panen. Kita lakukan forecasting ya, dengan ARIMA, SARIMA, ya, trend analisis dan sebagainya untuk menentukan model yang paling akurat ya, yang bisa membuat projection untuk supply dan demand. Dan dua proyek besar ini itu menjadi role model ya di perusahaan Matre & Co, strategi transform Infinity, dan kami yakin ini akan merubah paradigma berbagai korporasi dalam menyusun RKP dan RGPP. Jadi lupakan dong menyusun RKP RGP hanya pakai data masa lalu, terus pakai konsultan dia jahit-jahit, ya kan, dia lakukan interview FGD, setelah jadi ternyata nggak relevan. Kenapa? Karena marketnya berubah, dinamika, datanya berubah. Dan masa sih cuman datanya berubah, kita revisi RKP RGPP, bayar lagi? Nggak usah ya. Di perusahaan kami strategi transform Infinity itu udah masuk part of service. Jadi datanya bergerak langsung ya, visualisasi chartnya juga berubah. Dan kami tidak hanya memvisualisasi data, bukan datanya kita visualisasi, tapi insight-nya. Sehingga tim kami terdiri dari level master dan doktor. Kita mengkaji lebih dalam ya, dari sisi industrial analysis dengan structure conduct performance, kemudian value chains, ya, order modified value chains. Lalu kita juga masuk ya ke five forces sampai ke business model dari bisnis klien kita. Sehingga pada saat kita meng-create value proposition itu sesuai dengan market dynamics, competitiveness dan lain-lain. Dan ini sangat bermanfaat bagi berbagai klien di Indonesia. Sebagai contoh ya, sebagai closing, misalkan berapa banyak perusahaan mengalokasikan anggaran untuk 10 orang analis. Kalau kami sudah menghitung ya, mesin yang kami kembangkan itu bisa mereduce dari 10 orang analis menjadi 1 orang analis saja. Let's say 1 orang bisa analis dengan pengalaman 2 tahun ya, itu digaji misalkan 70 atau 100 juta, let's say 100. Kita kali dengan 10 orang, 1 miliar. Padahal ya, hanya dengan 1 orang analis yang dia akan menginterpretasikan sebuah mesin ini di klien kita ya, itu kita mampu mereduce 9 orang analis tersebut. Dan hasilnya lebih akurat, lebih precise karena berdasarkan data di market. Dan konsep ini merupakan sharing resource. Kenapa ini menjadi lebih kompetitif? Karena kami mengembangkan big data seluruh industri di Indonesia, tidak hanya dari ekonomi ya, tapi juga data-data lingkungan, indeks birokrasi ya, kemudian indeks daya saing industri, kemudian resources dari minyak bumi, gas dan sebagainya. Itu kita bangun sistem database-nya, misalkan juga statistik industri ya, RUPTL dan sebagainya, sehingga dengan mudah perusahaan men-drag and drop kira-kira profil snapshot di daerah sekian ya, di industri sekian itu seperti apa.
Dan di situ kita buat dalam bentuk storytelling, dan dashboard ini multi-site interaktif dashboard, jadi saling berkoneksi ya. Jadi dengan sistem data yang multidimensional tadi, ada 3 dimensi, ada 4 layer ya, plus dengan pendekatan dengan machine learning ya, kita mampu mengoptimize decision di dalam bisnis ya dengan data driven decision, sehingga bisa meningkatkan value untuk perusahaan dan juga mereduce dari sisi cost. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.